Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Surya Putra dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tomakaka. Sebagian besar tanggung jawab sebagai dosen saya dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi di salah satu bidang pengajaran, dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan informasi mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa yang berada di semester 1 dengan jumlah beban studi sebanyak 3 SKS, dengan jumlah pertemuan tatap muka sebanyak 14 kali, 1 kali ujian tengah semester, 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen ini merupakan salah satu mata kuliah fundamental yang memberikan pemahaman mengenai konsep, fungsi, prinsip, dan penerapan manajemen dalam berbagai jenis organisasi. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga bagaimana caranya pengendalian dilakukan secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Selama proses pembelajaran, saya mengajak seluruh mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif melalui diskusi, tanya jawab, analisis studi kasus, serta refleksi terhadap fenomena manajemen yang terjadi di lingkungan sekitar. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori, tetapi juga pada kemampuan pengaplikasian konsep manajemen dalam praktik di dunia nyata. Dalam mata kuliah ini, yang saya ampuh, ini saya menerapkan pendekatan yang bertema DIA. Yang pertama itu adalah proses delivery atau penyampaian materi, interaksi, dan asesmen atau evaluasi. Yang pertama adalah proses delivery, yang dimana menyampaikan materi pembelajaran ini saya secara sistematis dan menarik serta mudah dipahami oleh mahasiswa itu sendiri. Yang dimana pembelajaran ini disusun berdasarkan capaian pembelajaran atau CPL, yang dimana mata kuliah ini mencakup 4 aspek utama. Yang pertama adalah sikap, di mana mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep teori manajemen dan menggunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta pengaplikasian pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan teori, ruang lingkup, dan prinsip dari dasar manajemen itu sendiri. Dalam pengajaran mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen yang menggunakan metode konvensional ini, saya menggunakan metode konvensional ini pendekatan praktis untuk membekali mahasiswa untuk keterampilan manajerial. Untuk proses yang kedua itu interaksi saya sebagai dosen dan mahasiswa untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Yang pertama itu adalah ceramah, di mana saya menyampaikan secara langsung materi melalui penjelasan atau presentasi untuk memberikan pemahaman konsep secara menyeluruh, kemudian memberikan mahasiswa pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, yang dimana mahasiswa diharapkan pada permasalahan nyata yang mereka hadapi harus diselesaikan secara individu atau secara kelompok. Dan proses yang ketiga adalah proses asesmen atau evaluasi, bertujuan untuk mengukur secara objektif sejauh mana mahasiswa mampu memahami materi yang disajikan dalam penilaian ini.
penilaian ini ada 5 indikator yang ditetapkan dalam penilaian ini. Yang pertama adalah kehadiran 10%, tugas mandiri 10%, tugas kelompok 10%, dan ujian tengah semester atau UTS 30%, dan ujian akhir semester itu 40%. Jadi sebagai tambahan, berikut ini saya akan tampilkan dokumentasi cuplikan kegiatan pembelajaran saya yang saya lakukan secara luring di kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang buat kita semua. Oke, pertemuan kali ini kita masuk di pertemuan ke-10 dari mata kuliah dasar-dasar manajemen. Pokok pembahasan hari ini adalah mengenai yang namanya controlling. Controlling ini sangat penting bagi kita semua. Oke, kita mulai. Capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep, proses, dan jenis dan teknik pengendalian sebagai bagaimana interaksi dan siklus manajemen untuk mendesain sistem yang efektif di berbagai tipe organisasi. Oke, filosofinya yang pertama adalah urgensinya. Kita menganggap controlling itu, kita seringkali menganggap controlling itu sebuah tindak menghakimi. Sebenarnya enggak. Controlling itu sebenarnya proses bagaimana memastikan sesuatu itu dapat berjalan dengan baik dan semestinya, dan mencegah semua kegiatan-kegiatan yang bahkan menimbulkan kerusakan di kemudian harinya. Itu fungsi dari controlling. Sama halnya dengan controlling itu sama halnya dengan sistem di pesawat yang pernah di sistem pesawat itu ada yang namanya autopilot. Tahu kan? Nah, autopilot itu digunakan untuk bagaimana pilot tidak setengah mati melakukan semuanya gitu. Tapi dengan autopilot ini ketika ada terjadi sesuatu kita harus cepat mengkoreksi. Itu sama halnya dengan proses controlling gitu. Oke. Yang selanjutnya adalah definisi dari para ahli. Robbins and Coulter menjelaskan bahwa proses controlling adalah proses memantau, membandingkan, dan mengoreksi kinerja pencapaian dan kerja secara sekuensial. Nah, sedangkan untuk Richard, proses mengutarakan bahwa proses sistematis yang mengatur aktivitas agar konsisten dengan ekspektasi, rencana, dan standar yang ada. Terus, Ricky W. Griffin menjelaskan bahwa regulasi aktivitas organisasi agar kinerja yang ditargetkan sesuai dengan standar yang diharapkan. Ini menurut para pakar. Nah, secara substansial dapat kita definisikan bahwa controlling ini adalah proses yang sangat penting untuk menjamin semuanya dapat berjalan dengan baik nantinya gitu. Oke, selanjutnya adalah sinergi siklus POLC. Nah, dalam materi sebelumnya saya sudah jelaskan tentang planning, organizing, actualing gitu. Nah, sekarang siklusnya adalah controlling. Yang pertama, planning adalah semacam saudara kembar yang rencana menetapkan standar kontrol mengukur deviasi terhadap target tersebut. Sedangkan organizing adalah menetapkan akuntabilitas, kontrol, memantau apakah unit berfungsi sesuai dengan deskripsi kerjanya. Sedangkan leading adalah menyiapkan umpan balik objek untuk sistem penghargaan atau reward dan sanksi bagi yang melanggar gitu. Oke, ini proses-proses yang dapat dilakukan dalam pengendalian. Yang pertama, penetapan standar kerja. Standar kerja itu adalah biasa ditetapkan dengan kita membuat sebuah SOP. Pernah di sebuah perusahaan pasti ada SOP-nya. Instansi pemerintah, di organisasi manapun itu pasti ada standar operasionalnya untuk melakukan segala sesuatu gitu. Itu yang dibilang namanya SOP, standar operasional prosedur gitu. SOP itu standarnya itu kita harus bisa dapat ukur. Standar yang diberikan atau kita membuat sebuah SOP itu harus dapat diukur keberhasilannya gitu. Nah, biasanya diukur dengan pengukuran yang dibilang pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja itu dapat dihitung ketika seseorang dapat dalam SOP kita dalam pelayanan, misalnya kita
SOP-nya kita, pelayanannya kita 2 menit gitu. 2 menit berarti harus dalam waktu 2 menit itu harus selesai gitu. Misalnya begini, kita datang ke kantor pelayanan, di SOP-nya adalah ke kantor pelayanan, di pelayanan administrasi atau di bagian pelayanan itu untuk pendaftaran itu harus diselesaikan setiap orang secara cepat gitu. Nah, misalnya waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan administrasi itu adalah 2 menit gitu. 2 menit. Oke. Nah, kalau dia lebih daripada 2 menit berarti ada sebuah kesalahan yang terjadi. Nah, itu yang harus kita koreksi. Kenapa bisa terjadi kesalahan gitu? Apakah mungkin kesalahannya terjadi karena banyaknya yang error sistem, adakah fasilitas yang terganggu sehingga kita juga terganggu untuk melakukan pelayanan. Itu semua yang harus kita jelaskan, bisa kita ukur gitu. Terus yang kedua, nah step 3 adalah membandingkan hasil dengan standar yang ada. Misalnya, kita hasil tak dalam melakukan sebuah pelayanan itu cuma dari 3 menit. Nah standarnya 2 menit, berarti ada kesalahan. Tapi ketika dia di bawah standar, misalnya kita standarnya adalah pelayanannya 1 orang 1 menit misalnya. Tapi kita mampu menyelesaikan dalam 30 menit, 30 detik gitu. Berarti kita bisa dikatakan berhasil dalam mencapai sebuah standar yang ada gitu. Oke. Nah, yang keempat itu adalah mencari akar penyimpangan gitu. Akar penyimpangan di sini ketika kita sebuah tidak berhasil, kita harus cari, oh masalahnya ini di mana? Oh, saya sering terjadi hambatan pada saat pelayanan itu karena internet yang sering lalot, listrik yang sering mati, misalnya begitu. Atau masyarakat yang selalu berebutan antrian. Nah, itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Terus yang kedua, yang terakhir adalah bagaimana caranya kita mengeksekusi tindakan-tindakan yang terjadi tersebut. Bagaimana solusinya? Memberikan solusi setiap tindakan yang kita lakukan. Itu yang dibilang namanya proses pengendalian gitu. 5 langkah proses pengendalian. Nah, jenis kontrol di sini bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah feedward atau kontrol pertama pada saat penginputan. Apapun yang terjadi, pada saat apapun yang kita lakukan itu pertama kali, itu yang dibilang namanya penginputan. Misalnya kita memasukkan data. Nah, data ini kita harus kontrol dulu bagaimana. Kita harus lihat apakah dia sesuai standar atau tidak. Kayak gitu. Nah, kalau inputnya tidak baik, otomatis selanjutnya itu bakalan tidak baik gitu. Hasilnya tidak bakalan baik. Nah, yang kedua adalah concurrent atau controlling berbasis waktu atau real time. Real time. Maksudnya controlling real time ini adalah kita sewaktu-waktu tetap melakukan kontrol atau memastikan sesuatu itu berjalan dengan baik. Nah, itu fungsi utamanya kontrol adalah memastikan sesuatu itu berjalan dengan baik. Ketika sesuatu itu tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan standar, otomatis itu bakalan tidak berjalan baik nantinya. Kedepannya bakalan terhambat gitu. Nah, terus yang ketiga adalah historis atau evaluasi output akhir. Nah, atau biasa dibilang yang namanya feedback. Ketika kita mendapatkan sebuah hasil, kita harus melihat dulu, menilai dulu, menganalisis dulu apakah ini hasilnya sesuai atau tidak. Ketika tidak sesuai, itu kita harus melakukan yang namanya perbaikan lagi. Atau misalnya begini, tahun pertama kita mendapatkan pelanggan itu 50. Terus tahun kedua, tahun selanjutnya kita dapat pelanggannya cuma 40. Nah, kita harus evaluasi. Apa yang harus kita evaluasi dari hasil yang kita sudah lakukan gitu. Oke? Selanjutnya adalah prinsip pengendalian efektif. Sebelumnya ini ada yang mau bertanya? Saya, Pak.
Bagaimana proses controlling yang baik, Pak? Nah, proses controlling yang baik itu sama seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa yang pertama harus dikontrol pada saat penginputan, pada saat pengerjaan atau real time, dan pada saat penyelesaian suatu kegiatan tersebut. Gitu. Itu proses controlling yang baik. Atau dilakukan secara berkala juga bisa. Oke? Selanjutnya, prinsip-prinsip pengendalian yang efektif. Yang pertama itu harus akurat, datanya itu harus ada data, gitu. Data yang kita punya. Terus yang kedua adalah tepat waktu. Nah, seperti informan tersedia sebelum jendela keputusan itu tertutup, gitu. Nah, tepat waktu dalam artian di sini adalah kita harus mengontrol, itu proses kontrolnya harus tepat, kita menentukan waktu. Kalau misalnya kita waktunya ini untuk mengontrol, misalnya tanggal sekian, hari ini, gitu. Kita harus datang pada saat itu dan melakukan kontrol yang tepat waktu. Gitu. Nah, terus proses controlling itu harus ekonomis. Ekonomis di sini maksudnya adalah bagaimana proses kontrol itu dapat berjalan dengan tidak memakan banyak biaya, gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah proses kontrol yang harus fleksibel, gitu. Mampu beradaptasi dengan tantangan lingkungan, karena biasanya gitu, kita merencanakan A, tapi misalnya kita merencanakan pergi ke suatu tempat gitu untuk camping, tapi tiba-tiba hujan. Nah, otomatis kita harus punya rencana cadangan atau membuat sesuatu itu dapat terlaksana dengan baik, gitu. Nah, terus fungsi strategis. Ya, fungsi strategis di sini adalah menaati semua standar-standar yang berlaku. Terus yang kedua, objektif, standar kuantitatif yang dipahami jelas oleh semuanya. Objektif di sini bahwa ketika kita melakukan kontrol itu tidak boleh semena-mena atau membawa perasaan, gitu. Kita kalau membeda-bedakan orang yang kita akan periksa atau melakukan kontrol, gitu. Oke. Selanjutnya ini dia. Biasanya proses kontrol itu melakukan yang namanya balance scorecard, gitu. Yang pertama itu adalah keuangan, pelanggan, proses internal dan pembelajaran, gitu. Nah, hambatan perilaku dan mitigasi, gitu. Nah, yang pertama resistensi, over control, biasa membunuh. Ketika kita terlalu over dalam kontrol, kebaikan atau keburukannya kontrol itu, ketika kita over kontrol atau terlalu berlebih melakukan kontrol, atau itu dapat membunuh kreativitas yang ada terhadap karyawan atau bawahan kita, gitu. Nah, selanjutnya, biasanya kalau kita terlalu sering melakukan kontrol, biasa terjadi yang namanya manipulasi laporan atau window dressing. Biasa disebut juga dengan window dressing, karena orang yang buat itu takut terkena sanksi karena tidak menyelesaikan sebuah pekerjaannya, gitu. Kontrol itu juga tidak boleh kita terlalu sering, tapi tidak boleh juga terlalu jarang dilakukan. Karena kalau kita jarang juga melakukan kontrol, biasanya karyawan itu lepas kendali atau semena-mena melakukan sesuatu. Nah, terus yang ketiga, yang sebaiknya kontrol itu dilakukan ketika kita melakukan kontrol atau menerbitkan suatu aturan, itu libatkan karyawan juga. Melibatkan karyawan dalam membuat sebuah aturan untuk mengenai kontrol itu sendiri. Oke? Nah, terus yang terakhir adalah hilangkan stigma soal kontrol itu untuk menghakimi. Kontrol itu bukan menghakimi atau mencari benar dan salah, tapi kontrol itu untuk melakukan perbaikan, untuk membuat kita ke depannya lebih baik lagi. Itu adalah fungsi utama dari melakukan kontrol. Nah, oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Dalam proses controlling, pada bagian mana yang paling penting, Pak? Pada proses controlling itu bagian paling pentingnya adalah ketika kita
Semuanya sebenarnya penting pada saat proses input, toh pada saat proses itu berjalan dan pada saat akhir. Tapi semuanya itu harus bisa relevan gitu dengan proses kontrol itu. Gitu. Yang dimana relevannya di sini adalah kita harus tetap objektif untuk melakukan kontrol itu sendiri. Oke, sekian sampai di sini. Ada lagi mau bertanya? Kalau tidak ada, saya tutup hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.